Saat ini, industri kayu khususnya di Jawa terus bermunculan bak jamur di musim hujan. Menariknya, industri-industri ini menggantungkan sepenuhnya pada kayu-kayu hasil penanaman. Sengon, jabon, sungkai adalah jenis-jenis kayu yang belakangan makin populer dan banyak dimanfaatkan. Industri kayu terus tumbuh karena memang tersedia bahan baku yang melimpah. Ibarat peribahasa, ada gula, ada semut. Begitu pula industri kayu. Semakin banyak bahan baku, maka pabrik pengolahannya akan terus tumbuh karena secara ekonomi menguntungkan. Kini, bahan baku kayu dengan mudah diperoleh dari lokasi desa, kecamatan di sekitarnya, sehingga menekan biaya produksi. Manfaatnya daripada saya mengambil kayu dari luar, jauh-jauh gitu. Ada petani yang menjual atau dari rakyat gitu, udah ada beli. Seandainya mengambil di Pangandaran, ongkos juga udah berapa itu. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama dekade terakhir, pasokan bahan baku dari hutan alam untuk industri kayu cenderung menurun, yakni dari 25,9 juta meter kubik pada tahun 2010, turun menjadi 7,8 juta meter kubik pada tahun 2016. Namun di sisi lain, pasokan dari hutan tanaman memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari sebesar 27,1 juta meter kubik pada tahun 2010, meningkat menjadi 51,6 juta meter kubik pada tahun 2016. Dan dari 51,6 juta meter kubik itu, sebesar 11,4 juta meter kubik disumbangkan dari hutan rakyat atau hutan hak. Berlimpahnya pasokan kayu rakyat ini sebagai bukti bahwa gerakan menanam pohon yang digencarkan pemerintah beberapa tahun belakangan telah mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Menanam pohon menjadi investasi atau tabungan bagi masyarakat selain ternak. Dari cukup lama, pemerintah itu ingin memerankan masyarakat itu sebagai pelaku utama di dunia kehutanan. Jadi pemerintah itu mendorong masyarakat untuk membangun hutan rakyat. Nah sekarang itu sudah lumayan tercapai. Di Jawa, pertumbuhan hutan rakyat sudah luar biasa. Kebijakan lain yang menggairahkan masyarakat adalah bahwa pemerintah sudah sejak lama memperlakukan self-assessment dalam pemanfaatan kayu rakyat. Langkah selanjutnya yaitu masyarakat menanam, tapi kemudian saatnya memanen mendapat kesulitan, berarti pemerintah salah. Nah oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 85 tahun 2016 itu yang intinya adalah mempermudah masyarakat untuk mengangkut dan menjual kayu-kayu hasil budidayanya sendiri. Jadi tidak perlu ada surat-surat yang rumit. Masyarakat cukup membuat nota sendiri, belangko dibuat sendiri, ditulis sendiri, tanda tangan sendiri bahwa ini kayu dari lahan dia sendiri. Itu saja sudah cukup untuk menamani kayunya dikirim ke pembeli. Dengan demikian maka masyarakat yang akan mendapat benefit paling banyak. Ya, petani tidak lagi harus direpotkan dengan datang ke kantor kelurahan atau desa. Kini, pemerintah memberikan kemudahan berupa aturan dan prosedur yang tidak rumit. Ketika hendak menebang pohon, petani tidak perlu minta izin kepada pemerintah. Bahkan tidak ada pungutan dan retribusi terhadap kayu rakyat. Ketika menjual kayu, dokumen angkutannya pun berupa nota angkutan yang cukup dibuat sendiri oleh pemilik kayu. Belangkonya juga dibuat sendiri, diisi dan ditandatangani sendiri. Dan untuk dapat menerbitkan dokumen tidak perlu diangkat oleh instansi pemerintah. Hal ini tidak saja menghilangkan rantai birokrasi, tetapi juga memangkas biaya distribusi. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti ada pihak yang komplain, yang tidak suka. Pihak-pihak itu biasanya yang memang kehilangan sesuatu. Nah dalam hal P85 ini masyarakat tidak ada yang komplain karena memang untuk kebaikan mereka. Nah yang komplain ini kita tengarai memang yang selama ini menjadi penghambat dalam memakmurkan rakyat melalui hutan rakyat tadi. Nota angkutan ini juga sekaligus sebagai bukti legalitas kayu yang diangkut, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat selama dalam pengangkutan di perjalanan. Jadi tahu Pak, jumlah pohonnya berapa, kubikasinya juga berapa, ya ada hitung-hitungannya. Untuk tingkat keamanan di jalan Pak, ada dari kebun mulai dari kebun sampai ke ke tempat
penjualan gitu Pak, penggergajian juga sampai ke tempat industri gitu. Jadi ada nota angkut itu jadi jelas Pak. Jadi jelas hitung-hitungannya, volumenya juga jumlah dari mulai jumlah pohon dan volume kubikasinya Pak. Karat turun tadi. Agar kebijakan ini benar-benar sampai kepada masyarakat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani, maka melalui penyuluh, pemerintah terus melakukan sosialisasi, bahkan pendampingan apabila diperlukan. Petani perlu dibimbing bagaimana cara melakukan pengukuran kayu, menyiapkan belangko, hingga menerbitkan dokumen nota angkutan. Selain itu, petani juga harus paham bahwa kemudahan yang diberikan pemerintah tidak boleh disalahgunakan. Nota angkutan yang terbukti digunakan tidak sesuai aturan akan diproses secara hukum. Pertama, pembinaan kita yang tak lepas-lepas ya, tiap saat kita di lapangan punya pasukan penyuluh kehutanan yang selalu siap diminta pembinaannya baik tiap minggu ataupun tiap bulan. Kita pun dari pemerintah selalu menggulirkan program-program yang dukung ke hal itu, seperti pembinaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok tani untuk membangun hutan rakyat ini supaya lestari. Manfaat hutan rakyat itu ada segi ekonomi Pak, ada juga ekologi Pak. Kalau misalkan ekonomi ya mungkin manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Terus yang kalau ekologinya jadi tidak tebang habis gitu, jadi tebang satu misalkan minimal tanam 5 gitu Pak. 5 pohon gitu. Hutan lestari gitu Pak. Jadi kebun-kebun itu lestari, tidak langsung gundul gitu Pak. Artinya masyarakat sendiri itu sadar bahwa tanaman itu tidak hanya ditebang saja, tapi dia sadar untuk menanam kembali sehingga kontinuitas bahan baku tersedia dengan terus-menerus. Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan dalam pengangkutan kayu rakyat ini diharapkan semakin meningkatkan serapan kayu rakyat oleh industri. Dan petani pun dapat menikmati harga kayu yang lebih baik. Sehingga semakin giat melakukan penanaman. Dan secara tidak langsung turut menciptakan daya dukung lingkungan yang lebih baik.